Masih dari seri Raja-Raja Israel Yehuda, hari ini kita akan melihat pelajaran dari Raja Yoahas. Jangan hanya mencari Tuhan ketika terjepit krisis. Saudaraku, siapakah Raja Yoahas ini? Yoahas adalah Raja Israel Utara, anaknya Yehu yang memerintah selama 17 tahun. Itu sekitar 1814 sampai 798 sebelum Masehi. Sayangnya, seperti raja-raja lainnya, ia juga melanjutkan dosa dari Yerobeam, yaitu penyembahan berhala dan akhirnya membuat orang-orang menjauh dari Tuhan. Tuhan membiarkan Israel mengalami tekanan berat, dan tekanan berat itu datang dari bangsa Aram atau Syria, ya, di bawah Hazael dan Ben-Hadad. Kita bisa baca kisahnya di 2 Raja-Raja pasal 13. Jadi kisah Yoahas ini ada di 2 Raja-Raja pasal 13, saudara. Ada beberapa part kehidupan dari Raja Yoahas yang kita bisa rangkumkan. Raja Yoahas ini adalah raja yang ke-12. Seperti saya katakan tadi, dia adalah anaknya Yehu. Jadi dia adalah raja ke-12 di Israel Utara. Pemerintahannya ditandai dengan kejahatan spiritual dan penindasan oleh musuh-musuh mereka. Salah satunya Aram tadi. Nah, saudaraku, yang pertama, Yoahas ini melakukan kejahatan seperti Yerobeam yang pertama, Yerobeam 1, karena nanti ada Yerobeam kedua, saudaraku. Yoahas tidak setia kepada Tuhan, mengikuti dosa-dosa Yerobeam 1, mendirikan penyembahan patung lembu emas di Betel dan di Dan. Ia tetap membiarkan bangsa Israel tersesat oleh penyembahan berhala. 2 Raja-Raja 13 ayat 1-2. Kemudian sebagai hukuman atas dosa Israel, atas penyembahan berhala yang digagas kembali oleh Yoahas ini, Tuhan membiarkan mereka akhirnya ditindas oleh Hazael dan Ben-Hadad, Raja Aram. Yoahas tidak mampu membela bangsanya saat itu, dan tentaranya akhirnya semakin lemah. Jadi bagian kedua, dia ditindas oleh Raja Aram. Kemudian bagian yang ketiga, dalam penderitaan itu Yoahas akhirnya merendahkan diri dan memohon belas kasihan Tuhan, saudaraku. Ya, syukur dia masih ingat memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan akhirnya mendengar doanya dan mengutus seorang penyelamat. Kemungkinan penyelamatnya itu adalah putranya yang bernama Yoas juga, yang kemudian berhasil mengalahkan Aram dan memulihkan kekuatan Israel. Dalam 2 Raja-Raja 13 ayat 4 sampai yang ke-5. Dan di akhir pemerintahannya, meskipun Yoahas bertobat, Israel tetap terperosok dalam penyembahan berhala. Ia meninggal dan ia digantikan oleh putranya. Kita bisa baca di 2 Raja-Raja 13 ayat 8-9. Putranya itu juga bernama Yoas. Kalau bapaknya ini Yoahas, nanti anaknya bernama Yoas juga, ya, seperti yang kita bahas di minggu sebelumnya. Namanya sama tapi orangnya beda, ya. Nah, jadi Raja Yoahas ini adalah contoh pemimpin yang awalnya jahat, tapi kemudian dia akhirnya menyadari kesalahannya dan dia bertobat. Dia berbalik dari kesalahannya kepada Tuhan. Tetapi ia gagal membawa pembebasan bagi bangsa Israel. Jadi Yoahas ini menyembah berhala, ngajakin orang yang berhala, tapi akhirnya dia bertobat. Dan itu membuat bangsa Israel akhirnya tetap jatuh juga, saudaraku, ya, walaupun dia sudah bertobat. Karena sudah terlalu mendalam akar persoalan penyembahan berhala itu. Nah, apa 3 pelajaran hidup dari Yoahas? Yang pertama, Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi agar kita berbalik kepadanya. Saya ulangi, Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi dalam hidup kita agar kita berbalik kepadanya. Kalau kita baca dalam 2 Raja-Raja 13 ayat 3, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, lalu diserahkannya mereka ke dalam tangan Hazael, Raja Aram, dan ke dalam tangan Ben-Hadad, anak Hazael, selama waktu itu. Jadi saudaraku, kadang Tuhan mengizinkan kesulitan terjadi bukan karena dia kejam. Saya ulangi, Tuhan mengizinkan kesulitan terjadi dalam hidup kita bukan karena Tuhan kejam. Tapi karena dia ingin kita itu balik, kita return, kita balik, ya, kembali kepadanya. Israel dibiarkan tertindas agar mereka sadar betapa jauhnya mereka dari Tuhan. Jadi Tuhan izinkan bangsa lain untuk menindas mereka supaya mereka sadar betapa jauhnya mereka dari Tuhan dan betapa mereka telah
menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Dalam hidup kita seperti itu juga, saudaraku. Seringkali Tuhan mengizinkan dan memakai berbagai pergumulan hidup yang kita alami untuk menarik kita kembali lebih dekat kepadanya. Jadi coba mari kita koreksi, kita looking into hati kita masing-masing, saudaraku. Kita lihat ke dalam hati kita masing-masing. Apakah ada persoalan-persoalan pergumulan-pergumulan hidup yang saya hadapi saat ini sebagai cara Tuhan berbicara supaya saya berbalik kepada jalan-jalannya. Mari kita renungkan bersama. Yang kedua, saudaraku, doa yang tulus bisa menggerakkan hati Tuhan. Di dalam 2 Raja-Raja 13 ayat 4, tetapi kemudian Yoahas memohon belas kasihan Tuhan, lalu Tuhan mendengarkannya, sebab ia melihat betapa tertindasnya orang Israel oleh Raja Aram. Jadi Tuhan izinkan Raja Aram menindas, tapi Tuhan juga berbelas kasihan kepada bangsa ini karena mereka tertindas oleh Raja Aram. Jadi meskipun Yoahas adalah raja yang jahat, saudaraku, karena dia membangkitkan penyembahan berhala yang pernah digagas oleh Yerobeam, ya. Jadi meskipun dia raja yang jahat, tapi ketika dia merendahkan diri dan berdoa serta bertobat kepada Tuhan, Tuhan tetap mendengarkan doa-doanya. Tuhan menunjukkan kasih setia yang besar pada Yoahas dan bangsa Israel. Tidak peduli seberapa mereka telah jatuh, saudaraku. Nah, saudaraku, jadi kalau kita berbalik kepada Tuhan dengan hati yang tulus, hati yang benar-benar bertobat, maka Tuhan pasti akan merespon dan akan menolong kita, saudaraku. Ya. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tapi Dia mencari orang yang mau kembali kepadanya. Saya ulangi, Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tapi Dia mau mencari orang yang mau kembali kepadanya untuk akhirnya disempurnakan olehnya. Jadi saudaraku, dari sini kita belajar bahwa kalau kita bertobat, maka doa-doa kita yang dinaikkan dengan tulus hati dapat menggerakkan hati Tuhan untuk menaruh belas kasihan-Nya dalam hidup kita. Yang ketiga, saudaraku, Tuhan memberikan pertolongan, tetapi Israel tidak bertobat sepenuhnya. Dalam hidup ini seringkali Tuhan berikan pertolongan dalam hidup kita, tapi apakah kita sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan? Dalam 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 5, Tuhan memberikan seorang penyelamat kepada Israel sehingga mereka selamat atau terlepas dari tangan orang Aram. Lalu orang Israel diam dalam kemahnya seperti dahulu kala. Nah, saudaraku, Tuhan mengirimkan seorang penyelamat. Beberapa orang berpikir kemungkinan itu adalah Raja Yoas, anaknya Yoahas, atau kemudian bisa juga bantuan dari Asyur. Tidak spesifik dijelaskan penyelamatnya itu siapa, saudaraku ya. Jadi Tuhan kirimkan penyelamat untuk melepaskan Israel dari tekanan musuhnya yaitu Aram. Namun meskipun Tuhan memberi kesempatan, Israel tetap tidak meninggalkan dosa-dosa mereka. Jadi bangsanya ini sudah terlanjur asik dengan penyembahan berhala. Jadi waktu Tuhan tolong mereka karena Yoahas berdoa, bangsa Israel ini tetap tidak mau bertobat, saudaraku. Sekalipun Yoahasnya bertobat. Karena sudah terlanjur mengakar penyembahan berhala di Israel Utara saat itu. Jadi jangan hanya mencari Tuhan saat krisis, saudaraku. Itu pelajaran yang kita pelajari saat ini. Jangan kita hanya mencari Tuhan saat krisis, sebab tidak mungkin seorang itu berubah mendadak. Ya, ada proses yang begitu lama, yang begitu menyakitkan untuk berubah, saudaraku. Karena kita harus melepaskan segala yang nyaman bagi daging kita. Jadi jangan hanya mencari Tuhan saat krisis, latihlah diri kita untuk mencari Tuhan setiap hari. Ya. Tetaplah melekat kepada Tuhan setiap hari. Jangan tunggu masalah-masalah besar datang dalam hidup kita, baru kita mencari Tuhan. Makanya doa pagi ini melatih kita untuk belajar mencari Tuhan setiap hari. Kita belajar untuk bergantung dan berharap kepada Tuhan. Bukan hanya di jam-jam ini, saudaraku, tapi di jam-jam selanjutnya, menit-menit selanjutnya dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi saudaraku, Tuhan bisa memakai penderitaan untuk menyadarkan kita. Itu yang pertama kita pelajari tadi. Dan doa yang tulus bisa mengubah atau bisa menggerakkan hati Tuhan untuk menolong kita. Dan dari sini kita juga mengerti jangan cari Tuhan hanya ketika butuh. Jangan cari Tuhan hanya ketika sudah kejepit krisis, saudaraku.
tapi carilah Tuhan, carilah wajah-Nya selalu. Saudaraku, jangan kita seperti Yoahas yang hanya mencari Tuhan saat terjepit, tetapi jadilah pribadi yang terus melekat kepada Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Demikian pelajaran dari Raja Yoahas. Mari kita satu dalam doa.